Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya saudara dan saya pasti mengerahkan dan menikmati berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kita. Dan saat ini saya mengajak kita semua untuk lebih menyembah lagi kepada Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan saya akan membacakan satu firman yang terdapat dalam Mazmur 85 ayatnya yang ke-8 berkata, "Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu." Saya yakin dan percaya saudara selalu mengalami berkat Tuhan dan kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Dan saat ini saya ajak kita semua sama-sama menyembah Tuhan dan menikmati berkat Tuhan yang selalu ada dalam hidup ini. Yes, dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu.
bersyukur Tuhan, kasih-Mu selalu mengalir di dalam hidupku. Oh, Engkau setia, Engkau setia dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir dalam hidupku dan tak terbatas dalam hidupku Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih di hari pertama di bulan yang luar biasa ini. Kami bersyukur kalau Tuhan menyertai kami di bulan yang kemarin. Kami percaya di bulan yang baru, bulan Maret ini, penyertaan Tuhan yang sama bahkan lebih luar biasa, mujizat Tuhan yang dahsyat akan menyertai, memberkati, mengurapi hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu dan kebenaran-Mu, biar jadi benih yang baik, benih yang hidup yang akan menguatkan kami, memampukan kami menjalani hari-hari hidup kami. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua jemaat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom berkat CC, senang sekali kita bisa sama-sama dengarkan firman pagi hari ini, dan saya percaya bahwa kalau sudah dengarkan firman, ini benih yang hidup, benih yang berkuasa akan mencipta di hidup saudara, akan berikan kekuatan dalam menghadapi hari-hari hidup kita. Terima kasih untuk saudara yang secara konsisten tetap mendengarkan Saat Teduh, juga lewat Spotify. Saya percaya setiap firman gak pernah sia-sia. Nah, di dalam seminggu ini, 6 hari ke depan ini kita akan belajar di seri mengalahkan rasa takut. Nanti selanjutnya saudara akan belajar lagi seri tentang kekhawatiran dan selanjutnya. Nah, selama 6 hari ini bersama dengan saya kita akan belajar tentang bagaimana kita mengalami rasa takut. Karena rasa takut ini hal yang sering kali kita alami mungkin hampir setiap hari. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi itu? Kadang-kadang karena rasa takut ini membuat orang menjadi susah tidur, akhirnya menjadi nggak tenang, akhirnya dia bisa kena di masalah-masalah kejiwaannya juga karena dihantui oleh rasa takut. Ketakutan adalah hal biasa, lumrah, semua orang alaminya, tapi yang berbahaya adalah waktu kita dikuasai oleh rasa takut itu sehingga kita kehilangan pengharapan akan Tuhan. Baik, kita akan belajar dari satu kisah dalam kitab Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Kita akan belajar selama 6 hari ini dari satu perikop ini, satu peristiwa ini. Kita mau belajar bagaimana sih kita menghadapi rasa takut, gimana rasa takut itu dapat menghilangkan banyak hal baik di hidup kita. Baik, saya akan baca ayat 23, 24, 25, 26, 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ini kegiatan rutin yang biasa mereka lakukan, dan ada Simon Petrus dan saudara-saudaranya yang sudah terbiasa di sekitar danau tersebut. Ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ini yang luar biasa bahwa Yesus enak tertidur di tengah-tengah situasi gelombang yang sangat besar. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Padahal mereka belum tenggelam, tapi murid-murid sudah bilang, "Kita binasa."
Mereka meyakini sesuatu yang belum terjadi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, saya ingin mengajak kita bersama perhatikan di ayat yang ke-23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Lalu ayatnya melanjutkan, "Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Airnya masuk dalam perahu." Ini sangat menarik sekali, saudara ya. Sangat menarik yang digambarkan oleh Injil Matius ini, bahwa Yesus naik di perahu itu. Yesus ada dalam perahu itu. Yesus tidur di perahu itu. Tetapi kehadiran Yesus tidak membuat perahu mereka tidak kena gelombang. Karena pada waktu itu seluruh danau itu mungkin kena gelombang, dan gelombangnya mungkin menyeluruh di seluruh danau itu, dan tanpa terkecuali termasuk juga di perahunya murid-muridnya, termasuk di perahu yang ada Yesus juga. Ternyata kehadiran Yesus di situ tidak membuat mereka otomatis tidak bisa kena gelombang. Kan tidak tiba-tiba gelombang di mana-mana di seluruh danau dan perahu mereka tenang-tenang saja. Ternyata perahu mereka pun kena gelombang meskipun ada Yesus di situ. Ternyata sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Yesus, mereka juga nggak luput dari situasi yang membuat mereka merasa takut. Mereka takut, mereka bangunkan Yesus, padahal mereka sudah melihat banyak mujizat. Saudaraku, sebagai orang Kristen kita bisa belajar bahwa kita pun nggak luput dari rasa takut. Kita nggak luput dari masalah dan pergumulan. Ini krisis katanya sedang melanda dunia. Keadaan ekonomi sedang buruk. Tidak berarti bahwa kita juga nggak akan mengalami itu. Mungkin dalam izin Tuhan kita diizinkan untuk mengalami juga gejolak, masalah, pergumulan. Jadi sebagai anak Tuhan tidak menutup kemungkinan bahwa kita mengalami situasi yang serupa. Mengalami krisis, mengalami keadaan yang sulit, mengalami keadaan yang nggak baik. Kita mungkin kehilangan aset, kehilangan pekerjaan, keuangan yang menurun, rumah tangga kita mengalami goncangan juga, hubungan kita dalam keluarga alami masalah juga. Artinya sebagai anak Tuhan pun, bahkan kita melayani Tuhan pun, enggak membuat kita otomatis luput dari pergumulan. Mari kita lihat Daniel, kita lihat Yusuf, kita lihat Musa. Kurang apa mereka di hadapan Tuhan? Mereka orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Mereka orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Mereka orang-orang yang bahkan hidup di dalam kebenaran, bertindak benar. Tapi tetap saja Daniel dalam kebenarannya masuk ke gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego membela firman, tidak menyembah berhala, dibuang dalam dapur api. Yusuf hidup dalam kebenaran, tidak berbuat jahat kepada saudara-saudaranya. Tetap dia diambil, dijual jadi budak. Dia difitnah oleh istri Potifar, istri bosnya sendiri. Ada banyak ketidakadilan dalam kehidupan mereka yang benar. Artinya mereka saja pun masih mengalami pergumulan. Bahkan Yesus pun di dalam perahunya mengalami gelombang yang besar. Jadi nggak ada hidup kita ini yang luput dari pergumulan dan masalah. Tapi yang sudah harus pastikan satu hal yang paling penting. Bahwa di tengah situasi yang terjadi itu, semua yang terjadi di hidup kita tidak ada yang terjadi tanpa izinnya Tuhan. Nah, ini penting. Ada izinnya Tuhan sehingga kita menghadapi itu semua. Dan yang terpenting dari semua itu yang perlu kita mengerti adalah, saudaraku, bahwa waktu kita mengalami gelombang hidup itu, waktu kita mengalami padang gurun hidup itu, menghadapi tekanan, beban, masalah yang ada itu, yang buat berbeda adalah bahwa kita tidak dibiarkan sendiri menghadapinya. Ada Yesus bersama dengan kita. Sampai kita jangan takut. Kenapa? Karena kita tidak sendirian. Meskipun gelombangnya besar, tapi percayalah dalam perahu hidupmu, perahu keluargamu, perahu bisnismu, perahu pekerjaanmu, ada Yesus di situ. Mau sebesar apapun gelombangnya, sebesar apapun keadaan buruknya, percayalah bahwa ada Yesus yang bersama dengan kita. Jadi kita jangan takut.
jangan dikuasai oleh ketakutan. Karena keyakinan kita, ada Dia bersama dengan kita. Mau gelombang sebesar apapun, tidak akan pernah tenggelam. Karena ada Yesus. Karena Yesus bersama dengan saya dalam perahu rumah tanggaku, perahu bisnisku, perahu keluargaku. Dan percayalah, kalau ada Yesus, pasti ada mujizat. Hari ini kita belajar, saudara, bahwa kita nggak luput juga dari pergumulan, dari gelombang hidup. Tapi percayalah, kita nggak pernah sendiri, kita nggak dibiarkan sendiri. Ada Yesus dalam perahu hidup kita. Kita jangan dikuasai oleh ketakutan, karena pasti ada mujizat. Biar firman Tuhan hari ini menolong kita semua, membangkitkan iman dan pengharapan kita untuk tidak takut. Mari katakan dengan saya tidak takut karena ada Yesus. 2, 3. Saya tidak takut karena ada Yesus. Tetap semangat, tetap luar biasa dalam Tuhan. Tuhan berkati hari ini, ada sukacita yang luar biasa. Mari semangat baca Alkitab. Kita selesaikan pembacaan Alkitab sepanjang tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Makasih buat firman hari ini. Kami tidak takut lagi, Tuhan, karena kami tahu ada Tuhan di perahu hidup kami. Karena dengan percaya selalu ada mujizat. Semua keluarga saya diberkati, damai sejahtera, kebenaran berkat Tuhan menyebut kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan berkati, sampai ketemu besok di seri mengalahkan rasa takut selanjutnya. Tuhan berkati. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.